Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan minggu ketiga. Nah, di sini kita mulai membahas tentang C++ sebagai bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Jadi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bisa untuk merancang suatu program. Jadi, ketika kita akan merancang suatu program, kita tidak langsung menuliskan ke dalam suatu bahasa pemrograman ya. Jadi perlu kita pikirkan terlebih dahulu apa permasalahan yang ada. Lalu dari permasalahan tersebut, kita bangun beberapa alternatif solusi, lalu kita memilih salah satunya. Nah, solusi yang kita pilih itu kemudian kita buat dalam bentuk algoritma. Jadi kita bisa menggunakan cara pembuatan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Jadi algoritma yang sudah kita rancang itu barulah kita terjemahkan atau kita implementasikan ke suatu bahasa pemrograman. Seperti itu. Nah, apa yang kita butuhkan untuk mengimplementasikan atau membuat program, kita membutuhkan yang dinamakan text editor. Jadi text editor di sini adalah suatu aplikasi yang kita gunakan untuk menulis suatu program. Kita bisa menggunakan text editor yang default bawaan dari tiap operating system, seperti di Windows ada Notepad, Linux ada Vim, Nano, Mac bisa menggunakan TextEdit. Kemudian bisa juga menggunakan modern text editor seperti Visual Studio Code, Atom, Sublime, dan Brackets. Nah, di sini sebagai contoh nanti akan saya contohkan menggunakan Notepad di sini. Jadi dengan Notepad kita bisa membuat suatu program. Hello World. Ini adalah salah satu program yang super sederhana. Biasanya seseorang membuat program Hello World itu ketika seseorang belajar suatu bahasa pemrograman. Nah, misalnya case-nya seperti ini. Si A ingin menampilkan tulisan Hello World dan menunjukkan ke teman-temannya bahwa dia bisa membuat sebuah program super sederhana. Jadi, ini adalah contoh algoritma rata-rata 3 angka yang minggu lalu kita buat. Jadi, kita memberikan judul algoritma, lalu suatu algoritma juga diakhiri dengan N di sini. Nah, lalu diantaranya itu kita berikan instruksi-instruksi tentang algoritma yang kita miliki. Lalu untuk mempermudah pembacaan, kita berikan indentation di sini. Jadi indentation di sini sifatnya tidak wajib, tapi ini lebih untuk mempermudah pembacaan dari algoritma yang kita buat. Ini memberikan jeda atau spasi di sini, itu kita sebut sebagai indentation. Nah, ini find average number, kita memintakan kepada user untuk memasukkan angka first number, second number, dan third number. Kemudian kita get, kita dapatkan angka tersebut lalu simpan di variabel-variabel yang ada di sini. Lalu kemudian kita jumlahkan ketiga angka tersebut lalu dibagi 3, kita simpan di variabel average number. Lalu print average number. Ini sudah bisa dibilang adalah program yang sederhana. Nah, Hello World, kalau kita lihat pseudocode-nya, itu lebih sederhana lagi. Nah, seperti ini. Jadi, algoritma Hello World yang kita tulis dalam bentuk pseudocode, itu seperti ini. Jadi ini judul programnya, ini diakhiri dengan N, lalu diantaranya kita berikan instruksi yang ada. Nah, seperti ini, print Hello World. Nah, ini sangat super sederhana. Algoritma Hello World ini
jika kita tulis bentuk bahasa atau kita implementasikan ke bahasa pemrograman C++, itu menjadi seperti ini. Nah, ini source code C++ untuk program Hello World. Jadi, kita menulis program dengan C++, nama programnya itu harus memiliki extension .cpp di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, bagian merah mungkin untuk saat ini tidak perlu terlalu dipikirkan. Lihat di bagian yang ini. Cout, tanda kiri, tanda seperti ini, lalu hello world. Nah, ini sama nih. Jadi, di pseudocode itu print hello world, penerapannya di C++ bisa ditulis seperti ini. Cout hello world. Nah, saya akan mencontohkan membuat program Hello World ini yang super sederhana ini dengan menggunakan Notepad ya. Nah, di sini saya sedang berada di desktop. Di desktop ya. Lalu di sini saya memiliki folder dengan nama C++ program. Nah, di sini saya bisa memberikan folder baru, misalkan Hello World. Jadi ini adalah ya seolah-olah kita menyimpan program Hello World di file ini, di folder ini. Nah, di sini kita bisa, nah di posisi ini ya, kita bisa buka Notepad. Nah, perhatikan di sini. Saya membuka Notepad, lalu saya menulis program yang seperti sebelumnya. Nah, ini adalah program Hello World. Ya, perhatikan saya membuat program. Nah, di sini indentation bisa menggunakan tab. Menggunakan tab ya di Notepad. Misalkan di sini seperti yang sebelumnya, cout Hello World. Misalnya pakai tanda petik. Jadi perhatikan saya. Nah, ini istilahnya ketika kita menuliskan suatu teks, kita menggunakan tanda petik 2 di sini. Lalu di setiap perintah kita gunakan titik koma. Jadi nanti ini akan saya jelaskan kemudian. Ini contoh saja, kita bisa membuat program dengan menggunakan Notepad. Nah, di sini di Notepad bisa menekan F12 atau save. Jadi di sini kita simpan di desktop ya, seperti awal ya di C++ program. Nah, di Hello World, di dalam Hello World ini perhatikan ketika kita membuat program, kita bagian save as type ini bukan teks ya. Defaultnya kan adalah teks. Nah, ini kita ubah jadi all files. Lalu misalkan di sini kita berikan nama file misalkan main.cpp. Nah, jadi ini penting di sini. Extension .cpp ini menandakan bahwa file tersebut adalah suatu file source code C++. Nah, kita save. Lalu kemudian di sini. Ini bisa kita tutup karena telah kita save. Perhatikan di sini C++ source file. Nah, file yang sudah kita buat tadi, file CPP yang tadi kita contohkan, itu sekedar file biasa jika tidak kita proses. Nah,
Untuk memprosesnya kita bisa menggunakan compiler. Kenapa kita menggunakan compiler? Karena C++ adalah compiled language. Jadi untuk memprosesnya kita butuh compiler. Nah, di sini terdapat proses build namanya, yang sebelumnya atau minggu sebelumnya ya, minggu kedua telah saya sampaikan bahwa terdapat proses yang kurang lebih seperti ini. Jadi proses build ini terdapat beberapa subproses. Sub itu beberapa bagian proses-proses kecil, yaitu pertama di sini ada preprocessing, ada compiling, ada assembling, dan juga linking. Nah, walaupun nanti mungkin ketika kita menggunakan compiler atau untuk memproses source code tersebut, itu seolah-olah langsung dari main CPP misalkan, dari source code menjadi programnya exe. Nah, di sini kita butuh menginstal compiler C++. Nah, installer bisa kita dapatkan di sini, misalkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita menyesuaikan dengan operating system yang kita gunakan. Misalkan, ya lihat di sini ya, operating system di sini. Misalkan di sini saya menggunakan MinG W64 builds. Nah, ini untuk Windows misalkan. Perhatikan di sini, ini adalah compiler untuk bahasa C, C++, dan Fortran. Mungkin yang Linux bisa menyesuaikan jenis distronya di sini ada beberapa. Ada Debian, Fedora, ada Ubuntu juga. Lalu di sini juga ada juga untuk Mac OS. Nah, misalkan di sini untuk Windows bisa memilih MinG W64. Nah, di sini kita diarahkan untuk mendownload dari SourceForge. Lalu di sini tunggu beberapa saat. Nah, di sini perhatikan ketika sudah berhasil mendownload, langsung saja kita install. Perhatikan di sini, next saja di bagian ini. Lalu masuk ke bagian ini. Nah, untuk bagian ini, untuk version, biarkan saja versi yang terbaru. Nah, yang perlu diperhatikan bagian arsitektur ini. Di sini memperhatikan arsitektur dari komputer teman-teman. Kalau 32 bit pilih yang atas, kalau 64 bit pilih yang bawah. Jadi kalau misalkan kalian bingung apakah 32 atau 64, ya udah pilih yang default aja, pilih yang 32 yang di atas ini. Tapi di sini karena saya 64 bit, saya memilih yang ini. Lalu untuk yang threads, exception, dan build revision diabaikan saja. Kemudian next. Nah, di sini adalah destination folder, installation foldernya. Sangat saya sarankan untuk tidak mengubahnya. Jadi sangat saya sarankan untuk tidak mengubahnya kecuali jika kalian paham resikonya. Jadi kalau kalian tidak paham resikonya, mending ini dibiarin saja. Lalu di sini bisa menambahkan shortcut di start menu, bisa dicentang saja di sini. Kemudian next. Nah, di sini mungkin prosesnya akan agak sedikit lama, jadi ditunggu saja. Di sini akan saya pause. Nah, perhatikan di sini, ini sudah selesai, kita next saja. Nah, klik finish untuk complete the installation. Nah, jadi berarti di sini kita sudah berhasil menginstal compiler. Nah, kita butuh mengecek apakah memang sudah benar-benar terinstall atau belum. Nah, bisa kita cek dengan membuka command prompt cmd, atau di Linux
atau Mac bisa menggunakan terminal. Nah, di sini untuk mengeceknya bisa dengan cara g++ min version. Nah, jika sudah keluar seperti ini, itu berarti kita sudah benar-benar menginstall dan memastikan compiler sudah ada di komputer kita. Oke, bagian yang ini bisa kita tutup saja. Nah, setelah menginstall, berarti kita bisa menggunakan compiler ini untuk memproses source code yang sebelumnya pernah kita tulis, yang hello world tadi. Nah, perhatikan di sini, sekarang saya berada di folder yang sebelumnya. Di sini di desktop saya membuat folder bernama C++ program, lalu di dalamnya saya membuat folder hello world. Ini seolah-olah nantinya berisi aplikasi atau berisi program hello world. Lalu di sini kita membuat program dan kita simpan di file bernama main.cpp. Nah, saya di sini menggunakan Windows 10. Saya bisa seperti ini, open Windows PowerShell, misalkan. Jadi di sini saya ingin memproses source code yang sudah ditulis. Nah, perhatikan di sini, saya bisa memproses dengan cara G++, lalu menuliskan nama filenya main.cpp, lalu enter. Nah, perhatikan di sini, jadi source code yang kita tulis itu akan diproses dan menjadi file exe-nya di sini. Kalau kita perhatikan, dengan cara yang barusan ya, saya melakukan proses build dari main CPP ini menjadi .exe. Jadi mungkin proses pre-processing, compiling, assembling, linking itu tidak terlihat detailnya, tapi nanti bisa kita ujikan atau bisa kita perhatikan lebih mendetail. Tapi ketika saya menjalankan cara seperti tadi, itu secara otomatis langsung dari CPP menjadi programnya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin melihat file .i-nya? Nah, ini bisa seperti ini. G++ min E. Nah, jadi untuk berhenti di proses pre-processing, saya menggunakan cara seperti ini. Mungkin untuk bagian di sini cukup diperhatikan saja. Nah, di sini artinya diproses sampai pre-processing, kemudian filenya disimpan di main.i. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita perhatikan, nah, di sini ada file preprocessed C++ source. Nah, jadi .i ini adalah file yang ini tadi. Nah, kemudian kita ingin melihat file main.s-nya. Itu juga bisa. Di sini untuk melihat main.s-nya, kita menggunakan seperti ini. G++ min s main.cpp. Nah, di sini adalah proses compilingnya. Lalu biar sekalian, proses assemblingnya, kita berhenti di proses assembling ya. Kita menggunakan min c di sini, main.cpp. Nah, perhatikan sekarang, di Hello World, program Hello World, kita sudah memiliki beberapa file. Yaitu pertama, source code-nya yang ini, main.cpp. Kemudian aplikasinya yang ini, application, ini adalah .exe. Kalau misalkan perhatikan properties,
Nah, ini aplikasinya. Nah, lalu di sini ada beberapa file yang lain seperti .i. Ini preprocessed filenya. Jadi dari preprocessing itu mengubah source code menjadi preprocessed source. Lalu dari preprocessed source ini menjadi main.s. File.s di sini assembler source. Dari assembler source menjadi o-file. O-file ini adalah object file. Lalu kemudian beberapa object file, ini misalkan contohnya sederhana ya, hanya terdiri dari satu file. Jika terdapat beberapa file, nantinya akan digabungkan di bagian linking di sini. Jadi misalkan terdapat beberapa file, misalkan ada main.cpp, file 1, file 2, file 3, ini diubah ke bentuk preprocessed filenya, diubah menjadi assembler source-nya, lalu kemudian menjadi object filenya. Nah, lalu digabung-gabungkan oleh linker. Nah, di sini sebutannya linking process. Digabungkan sehingga menjadi satu, yaitu .exe yang tadi. Nah, di sini untuk menjalankan aplikasi yang di sini, application, itu bisa kita jalankan seperti ini. Misalkan di sini ada dir di sini adalah untuk perintah di command prompt untuk melihat direktori yang ada. Misalkan di hello world ingin melihat di direktori hello world ini ingin mengetahui file apa saja sih. Nah, di sini perhatikan kita bisa menjalankan a.exe ini. Hanya a saja, tulis a saja. G++ cpp ++ Nah, di sini kan sudah ada beberapa file, misalkan kita ingin menjalankan programnya yang application di sini. Nah, ini bisa kita jalankan, misalkan kita bisa menggunakan perintah dir di sini untuk melihat isi direktori saat ini. Kita berada di hello world, di folder hello world, lalu melihat ada file apa saja yang terdapat di sana lah. Lalu untuk menjalankan a.exe di sini bisa kita jalankan seperti ini. Titik, lalu seperti ini, lalu kemudian a.
.exe. Nah, perhatikan. Program kita jalan. Lihat di sini dia menampilkan hello world. Atau di sini exe-nya sebenarnya bisa tidak kita tulis. Jadi bisa ditulis seperti ini. Nah, ini sama saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan Notepad, lalu kita proses dengan menggunakan command prompt, itu kan agak sedikit ribet ya. Nah, makanya di sini nantinya kita akan menggunakan yang dinamakan IDE, Integrated Development Environment, di mana dengan menggunakan IDE, di IDE itu bentuknya seperti software ya, aplikasi. Jadi dengan menggunakan IDE di situ sudah lengkap, ada text editornya, ada compilernya, ada linkernya, dan juga ada debuggernya. Debugger di sini adalah fitur untuk mencari kesalahan yang terdapat di program. Jadi sebenarnya dengan menginstal IDE itu adalah paket lengkap yang bisa kita gunakan untuk mempercepat membangun sebuah aplikasi. Seperti itu. Lalu bagian yang ini bisa kita tutup saja. Nah, mungkin teman-teman penasaran, apa sih yang ada di file preprocessed C atau C++ source di sini? Bisa dibuka saja, open with Notepad misalkan. Nah, ini misalkan kita bandingin ya. Di sini source-nya kita open with. Nah, di sini, nah program kita seperti ini. Nah, perhatikan di sini, ini adalah pre-processing filenya. File setelah pre-processing itu menjadi seperti ini. Itu perhatikan banyak sekali. Nah, perhatikan sampai bawah, perhatikan di sini. Bagian program kita itu sebenarnya yang ini saja. Nah, lihat nih ya. Nah, sedangkan include di sini itu ya di atasnya ini. Nah, ini include IOStream. Jadi seolah-olah di pre-processing proses ini dia mengcopy paste. Jadi ini adalah suatu file, istilahnya ini adalah file header. Jadi file header ini kalau kita pakai include, nah di sini istilahnya tanda hashtag di sini itu istilahnya preprocessing directive. Nah, di sini preprocessing directive include itu seperti mengincludekan atau memasukkan atau sederhananya mengcopy pastekan. Mengcopy paste file IOStream ini ke dalam programnya kita agar nanti program kita bisa jalan. Nah, kenapa kita menggunakan IOStream? Karena perhatikan di sini. Kita ingin menampilkan hello world ke layar dengan cout. Nah, cout ini bisa kita gunakan dengan syarat kita harus mengincludekan IOStream di sini. IOStream ini sendiri itu berarti input, output, stream. Jadi stream ini adalah aliran, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, stream itu adalah aliran. Jadi kita mengincludekan file aliran input output. Jadi di sini perhatikan hello world-nya dialirkan ke layar dengan perintah cout. Nah, di sini ada istilahnya insertion operator. Jadi dia akan memasukkan hello world mengirimkan hello world ke sini, keluar cout, keluar ke layar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kenapa kita butuh IOStream di sini? Karena kita butuh untuk seperti ini, untuk menggunakan cout di sini. Nah, IOStream ini apa? Ini adalah suatu file yang dimana kita includekan ke dalam program. Jadi perhatikan pre-processing filenya akan jadi banyak. Nah, ini adalah file dari IOStream ini nih. Sedangkan program kita hanya di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini pre-processing filenya.
bisa kita tutup. Lalu misalkan kita ingin melihat assembler source-nya. Nah, sama di sini juga kita bisa open with Notepad saja misalkan. Nah, di sini adalah bahasa assembly-nya. Jadi sebelumnya kan kita mengetahui bahwa ada yang dinamakan bahasa assembly. Nah, bahasa assembly itu seperti ini. Bahasa assembly di sini sifatnya low level language. Jadi kita bisa menggunakan bahasa assembly ini untuk membuat program, tetapi akan sangat susah untuk dipelajari. Makanya namanya low level language. Kalau C++ itu sifatnya high level language. Jadi perhatikan di sini ternyata C++ itu diterjemahkan dulu ya dari high level dari C++ menjadi assembly-nya. Dari high level menjadi low level. Lalu dari low level nantinya akan dieksekusi jadi machine code. Nah, ini bentuk atau isi dari main.s, yaitu assembler source. Lalu kemudian object file. Nah, object file bisa dilihat nggak sih? Nah, kalau udah object file bentuknya udah seperti ini. Udah sulit untuk dibaca dan dimengerti. Jadi sama sekali tidak bisa kita pahami. Oke, sekilas seputar proses build. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, yaitu tentang bahasa C++ itu sendiri. Nah, apa itu C++? Jadi C++ ini adalah bahasa pemrograman yang lintas platform, yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi dengan performa tinggi. Ya, C++ ini sangat ampuh sebenarnya, walaupun mungkin saat ini di mata kuliah pemrograman komputer 1, kita membuat aplikasi yang sederhana sebagai proses pembelajaran. Lalu C++ ini dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup sebagai pengembangan dari bahasa C. Jadi asal muasalnya itu C++ ini merupakan pengembangan dari bahasa C. Tetapi bahasa C dan C++ ini nantinya berbeda sekali sintaks-sintaksnya. Kemudian C++ itu memberikan kontrol tingkat tinggi kepada programmer terhadap penggunaan sumber daya dan memori komputer. Jadi menggunakan C++ kita bisa mengontrol memori komputer. Nah, bagaimana cara mengontrolnya nanti akan kita pelajari. Lalu C++ ini juga sudah mengalami update. Banyak mengalami update, terutama di sini ada update yang besar, istilahnya mayor update sebutannya sebanyak 3 kali. Yaitu di tahun 2011, 2014, 2017 lewat versi C++, C++ 11, C++ 14, dan C++ 17. Ini versinya. Nah, seperti itu. Jadi di sini mengapa kita menggunakan C++? Ya, alasannya C++ adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer di dunia. Lalu C++ ini dapat kita temukan sekarang di sistem operasi komputer, di graphical user interface, dan juga sistem tertanam atau embedded system seperti IoT. Ya, device-device yang smart itu bisa menggunakan C++ untuk membuat softwarenya. C++ itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek, yang memberikan struktur yang jelas untuk memprogram dan mengizinkan kode yang telah ditulis untuk digunakan kembali. Ini istilahnya reusable, sehingga nantinya dapat mengurangi biaya pengembangan suatu aplikasi. Kemudian C++ dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat dijalankan di platform apapun. Lalu di sini C++ itu menarik dan mudah untuk dipelajari. Jadi seperti itu. Jadi untuk mempelajari suatu bahasa pemrograman,
kita harus mempelajari sintaks yang ada di bahasa pemrograman tersebut. Sintaks ini apa? Sintaks ini bisa kita ibaratkan sebagai grammar, yaitu tata bahasanya. Nah, di pemrograman kita sebut istilah grammar itu sebagai sintaks. Nah, seperti sebelumnya, sintaks C++ bisa kita pelajari dengan contoh hello world yang telah kita tulis. Nah, di sini perhatikan ada include IOStream. Jadi, ketika kita ingin menampilkan hello world ke layar, kita butuh cout di sini. Nah, untuk menggunakan cout, kita perlu mengincludekan file IOStream ke program kita. Ya, kita sudah tahu ya IOStream ini seperti apa, perintah include ini seperti apa, itu seperti mengcopy paste satu file IOStream ini ke program kita. Jadi perhatikan di sini. Di sini ada tanda hashtag, di mana tanda hashtag di sini artinya adalah pre-processing directive. Nah, tanda hashtag di sini istilahnya pre-processing directive, nantinya ada beberapa, tapi kita tidak akan membahas itu. Salah satunya adalah include. Nah, include di sini sifatnya untuk menambahkan header. Jadi ini IOStream, sebenarnya nama filenya iostream.h, tapi .h-nya itu, titik H, itu bisa tidak kita tulis. Lalu, pada C++, itu minimal harus terdapat satu fungsi. Satu fungsi utama, yaitu main function. Nah, ini ibaratnya adalah gerbang utama dari program kita. Jadi ketika kita menjalankan program, maka yang dijalankan pertama kali adalah perintah-perintah yang ada di fungsi main ini. Nah, nantinya akan ada banyak fungsi yang ada di program. Jadi yang mana yang harus dijalankan duluan, dia program akan mencari main function. Lalu main function di sini memiliki ya tipe data integer, jadi fungsi itu juga memiliki tipe data, di mana ketika memiliki tipe data seperti in di sini harus mengembalikan nilai. Contohnya return 0. Nah, ini abaikan dulu, nanti akan kita bahas di pertemuan tentang fungsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi juga di sini ada enter ya, spasi, kita menyebutnya sebagai white space. Jadi space atau tempat putih atau spasi, nah itu diabaikan di C++. Lalu ada using namespace std. Nah, untuk memahami ini, saya akan memberikan contoh, misalkan di sini C++ compiler online. Nah, kita mencontohkan dengan membuka C++ compiler online. Nah, mungkin di bagian yang sini bisa kita hapus saja. Kita tulis cout hello world. Lalu yang ini juga belum kita gunakan. Lalu di sini jangan lupa return 0. Kita jalankan. Nah, perhatikan di sini terdapat beberapa error. Salah satunya di sini jangan lupa titik koma. Running. Nah, perhatikan di sini. Sebenarnya perintah ini harus kita tulis dengan cara seperti ini. std titik 2-nya 2 lalu cout. Kita run, nah jalan, hello world. Nah, biar kita tidak menulis seperti ini, biar kita bisa menulisnya seperti ini, kita harus menambahkan using namespace std. Jadi biar cara penulisannya lebih enak dibaca. Jadi kita bisa menambahkan using namespace std agar penulisan cout-nya, ini bacanya cout ya, cout. Jadi hello world dikeluarkan ke layar, out. Nah, jadi fungsi using namespace std ini agar kita tidak menulisnya seperti ini.
Oke, kita kembali. Jadi kurang lebih sintaks C++ seperti itu. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan membahas tentang lebih dalam tentang C++ itu sendiri. Oke. C++ output, yaitu menampilkan sesuatu ke layar. Jadi untuk menampilkan sesuatu ke layar, kita bisa menggunakan cout di sini. Misalkan hello world, I am learning C++. Nah, di sini jadi kita bisa hilangkan yang ini karena kita sudah menggunakan namespace std. Nah, cout I am learning C++ program. Misalkan. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma karena kalau lupa titik koma ketika dijalankan, nah akan error. Compiler akan error, tapi di sini lihat kita akan diberitahu errornya di mana. Jadi kalau ada error itu dibaca. Jangan bingung ya, kalau ada error itu dibaca. Karena clue-nya itu ada di situ. Misalkan di situ expected titik koma sebelum return. Nah, butuh titik koma sebelum return. Sebelum return ini berarti di sini. Nah, tambahkan titik koma. Jalankan. Hello world, I'm learning C++ program. Nah, perhatikan di sini. Ketika kita... Nah, mungkin teman-teman beranggapan hello world, kemudian setelah itu di bawahnya ada I'm learning C++ program. Ternyata enggak. Jadi, ketika kita ingin mendapatkan efek enter ya, seolah seperti enter, kita bisa menambahkannya seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini. Jadi, baris selanjutnya atau perintah yang selanjutnya ini akan dituliskan di bawahnya. Atau bisa juga seperti ini. Hello world, kemudian bisa ditambahkan lagi end line. Nah, ini juga sebenarnya penulisannya cout end line seperti ini, tapi karena std end line seperti ini, tapi karena std-nya sudah kita tulis di sini, kita tidak perlu lagi menulisnya, jadi bisa langsung seperti ini. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini end line. Jadi untuk selanjutnya di line baru. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini adalah tanda panah ke kiri seperti ini. Jadi ketika menampilkan ke layar, yang akan ditampilkan itu seolah-olah dikirim. Ya, lihat tanda panahnya, seolah-olah dikirim ke sini, ke out, keluar. Jadi nanti ada cout, ada juga in nantinya. In itu ke dalam. Nah, out itu keluar. Ini kita sebut sebagai insertion operator istilahnya. Jadi tanda kurung siku terbuka ada 2. Ini kita sebut sebagai insertion operator. Nah, apa itu operator? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu di bahasa pemrograman, kita juga bisa menambahkan komen, yaitu memberikan komentar. Di sini kenapa kita berikan komentar itu untuk mempermudah kita untuk membaca source code. Misalkan kita bisa menambahkan komentar seperti ini. Aplikasi ini dibuat tanggal 25 Oktober 2020. Nah, kreatornya, pembuatnya M. Rizky Fadilah misalkan. Nah, atau bisa juga kita tulis seperti ini. Jadi perhatikan di sini, ketika komennya itu lebih dari 1 baris, itu bisa ditulis seperti ini. Tanda seperti ini, bintang, lalu nanti diakhiri bintang dengan tanda seperti ini. Nah, kalau hanya 1 baris, itu bisa menggunakan cara seperti ini. Tanda slash ini istilahnya. Sedangkan ini simbol asterik. Lalu di sini juga bisa kita berikan komentar di akhir tiap-tiap instruksi. Nah, jadi perhatikan komentar tidak dieksekusi. Jadi sebelumnya kita mengubah source code menjadi preprocessed file. Nah, di situ
komentar-komentar seperti ini itu akan dihilangkan, akan dihapuskan. Jadi tidak akan masuk ke dalam program kita. Jadi ini sebagai kemudahan saja untuk developer agar mempermudah membaca suatu program. Jadi di C++ bisa kita berikan komentar dengan cara seperti ini tadi. Nah, mungkin di sini bisa kita coba memberikan komentar yang hanya satu line. Nah, di sini mengeluarkan hello world ke layar misalkan. Lalu di atas ini kita berikan komentar mungkin fungsi utama. Jadi main ini adalah fungsi utama. Nah, ini juga example program sebelumnya diberikan komentar di sini. Atau mau yang panjang, kita bisa dengan tanda slash dan tanda petik seperti ini. Kemudian diakhiri dengan seperti ini. Nah, di antaranya bisa kita tambahkan komentar. Misalkan program sederhana yang menampilkan hello world dibuat pada tanggal 27 Oktober 2020 misalkan oleh M. Rizky Fadila. Nah, ini karena sifatnya sebagai komentar itu tidak akan diproses lebih lanjut. Jadi ini sebagai kemudahan saja. Jadi bisa ditulis multi line ya dengan tanda seperti ini, bisa juga dengan single line seperti ini. Nah, bisa juga ditulis di akhir program. Seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini C++ data types, tipe data. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari tipe data yang umum ya untuk suatu bahasa pemrograman. Nah, ini kita akan mempelajari lebih spesifiknya untuk C++. Jadi tipe data di C++ itu ada integer. Integer itu kita tulis dengan tanda in seperti ini. Lalu ada float. Float ini adalah floating point yang menyimpan bilangan pecahan atau bilangan desimal. Sedangkan integer ini bilangan bulat ya. Lalu ada char, yaitu menyimpan single karakter. Contohnya M, R. Bahkan mungkin angka juga bisa jadi karakter kalau kita tulis dengan tanda petik 1 seperti ini. Lalu kemudian string itu menyimpan teks, contoh hello world misalkan di sini. Nah, perbedaannya char itu dengan petik 1, kalau string itu dengan petik 2. Lalu ada tipe data boolean di sini dengan tanda bool, yaitu untuk menyimpan nilai true or false. Nanti ini akan banyak dipelajari di bagian selection, yang sebelumnya if else, if then else ya, seperti itu. Lalu kita mengenal C++ variabel dan konstan. Jadi seperti sebelumnya, variabel itu digunakan untuk menyimpan informasi, menyimpan data. Nah, datanya atau kita sebut value-nya itu kita simpan ke variabel atau konstan. Nah, bedanya variabel ini bisa kita ubah informasinya, sedangkan konstan itu tidak bisa kita ubah nilai yang sudah kita berikan. Nah, untuk variabel di C++ kita bisa mendeklarasikan variabel dengan seperti ini. Integer my age misalkan. Lalu bisa juga deklarasi variabel sekaligus memberikan nilai. Jadi kalau di sini hanya mendeklarasikan variabel saja, ini seperti ngasih tahu loh ke program. Ini loh, kita punya variabel my age yang tipe datanya integer.
Seperti itu. Biar program tahu, oh ada variabel ini loh di situ. Nah, kemudian yang ini tadi sekaligus memberikan nilai. Nah, kita memberikan nilai dengan tanda sama dengan di sini. Misalkan my age sama dengan 28. Nah, seiring berjalannya program, mungkin di tengah-tengah kita butuh mengganti nilai variabel. Misalkan my age sama dengan 17, ya, jadi lebih muda ya, umurnya lebih muda jadi 17. Seperti itu. Lalu di sini konstanta. Konstanta itu pada umumnya nilainya tidak bisa diubah. Jadi kita membuat konstanta itu kita deklarasikan sekaligus memberikan nilainya. Nah, kita deklarasikan dengan cara seperti ini. Ada const di depannya. Const in. Nah, ini sama tipe datanya apa, kemudian nama konstantanya. Nah, perhatikan di sini. Untuk konstanta biasanya ditulis dengan snake case. Yang sebelumnya ya, snake case itu ditulis seperti ini. Tiap kata ditulis dengan huruf besar lalu dipisah dengan underscore. Nah, kalau variabel itu bisa menggunakan, nah ini snake case yang kapital ya. Kalau yang variabel bisa menggunakan camel case, perhatikan di sini camel case. Ada juga nanti yang snake case. Snake case itu seperti yang ini, tapi dengan huruf kecil. Bisa seperti itu. Nah, lalu di sini C++ user input. Jadi kita bisa mendapatkan input dari user dengan tanda sin di sini. Ini bacanya sin. Nah, perhatikan arah panahnya ya. Kalau yang keluar itu, misalkan di sini, kita ingin menampilkan type a number. Jadi seolah-olah kita menyuruh user untuk mengetikkan suatu angka. Nah, ini kita tampilkan ke luar, ke layar. Nah, ini nih dari keyboard. Dari keyboard kita simpan nih arah panahnya. Simpan ke variabel X misalkan, integer X. Jadi di sini akan menyimpan apa yang diketik user ke sini. Lalu di sini bisa kita tampilkan your number is. Nah, ini kita bisa tambahkan insertion lagi. Jadi di sini your number is misalkan X. Nah, ini kita contohkan saja. Nah, ini program yang sebelumnya mungkin bisa kita delete saja yang ini. Nah, di sini kita ingin mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer misalkan, integer. Nah, variabelnya kalau sebelumnya kan contohnya X. Nah, X di sini kurang bermakna. Mungkin kita bisa memberikan variabel dengan nama seperti ini. My number. Angka saya. Lalu program meminta cout. Jadi seolah-olah meminta silahkan masukkan angka favorit Anda misalkan. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita bisa sin. Kita simpan. Jadi nantinya ketika kita mengetikkan suatu angka di keyboard ya, in di sini ya misalkan. Jadi sin ke my number. Jadi disimpan ke my number. Kemudian selanjutnya cout your atau angka kesukaan kamu atau angka favorit kamu adalah. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi menggabungkan beberapa teks itu bisa kita tambahkan dengan cara seperti ini. Ya, kita tambahkan saja misalkan variabel my number-nya. My number. Nah, kemudian kita run. Silahkan masukkan angka favorit Anda, misalkan 16. Nah, angka favorit kamu adalah 16. Nah, ini kita sudah bisa membuat aplikasi yang sederhana untuk memasukkan angka. Nah, ini merupakan
bagian dari contoh pseudocode sebelumnya, yaitu bagian meminta input. Jadi di sini prompt for first number, prompt for second number, lalu di sini get first number, get second number, prompt for third number, get third number. Nah, kalau kita terjemahkan ke bahasa C++-nya itu akan menjadi seperti ini, misalkan cout masukkan angka pertama, lalu disimpan ke variabel first number. Cout masukkan angka kedua, disimpan ke variabel second number. Cout masukkan angka ketiga, disimpan ke third number. Nah, perlu diperhatikan di sini, kita perlu mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Jadi first number, second number, third number perlu kita deklarasikan. Misalkan tipe datanya kita berikan tipe data integer di sini. Nah, atau bisa ditulis biar lebih singkat seperti ini. Jadi integernya cukup ditulis sekali, lalu diikuti dengan variabelnya. First number, second number, third number, lalu dipisah dengan tanda koma. Lalu diakhiri titik koma. Nah, di sini kita coba saja. Nah, di sini kita butuh mendeklarasikan variabel. Misalkan first number, second number, third number. Nah, jangan lupa titik koma. Lalu cout ini seolah-olah menyuruh user untuk memasukkan angka. Silahkan, atau dengan bahasa Inggris saja mungkin. Please insert first number. Lalu disimpan di variabel first number. Nah, karena ini berulang, bisa kita copy paste saja. Nah, di sini second number, di sini third number. Nah, yang ini bisa kita double klik, copy paste ke yang ini. Jadi pastikan variabel yang kita gunakan itu sudah dideklarasikan ya sebelumnya. Nah, di sini bisa kita run. Please insert first number, misalkan angka 5. Lalu second number 7, lalu 9. Udah. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan cin di sini untuk menyimpan ke variabel. Nah, mungkin di sini kita lanjutkan saja contoh yang sebelumnya, yaitu menyimpan atau mencari rata-rata dari 3 angka. Nah, mungkin di sini bisa kita tambahkan variabel selanjutnya, yaitu average number. Jadi variabel average number ini itu sama dengan first number ditambah second number ditambah third number. Nah, lalu seperti matematika pada umumnya, ini jangan lupa diberikan kurung seperti ini agar diproses terlebih dahulu, kemudian dibagi 3. Jangan lupa titik koma. Lalu kita tampilkan ke layar cout seperti ini ya. Your average number is, misalkan seperti ini. Jangan lupa titik koma. Jadi perhatikan ya, kalau yang ada tanda petik ini bisa kita anggap sebagai string, itu berarti teks. Jadi kalau teks itu harus ditulis dalam tanda petik 2. Jangan menulis seperti ini. Nah, ini bakalan error. Nah, di sini bakalan error. Jadi titik 2 di sini penting, sama halnya dengan yang ini juga. Nah, sekarang kita run. Misalkan seperti tadi, 5, 7, 9. Nah, kalau kita jumlahkan nih ya, 5 tambah 7, itu 12, tambah 9, 21. 21 dibagi 3, itu sama dengan 7. Nah, benar. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita masukinnya seperti ini? Angka pertama 4, kedua 4, ketiga 2. Nah, 4 ditambah 4 itu 8, kemudian ditambah 2, itu 10. 10 bagi 3,
itu seharusnya 3,333. Ya, seperti itu, 3,3. Nah, tetapi kalau kita enter di sini, your average number is 3. Nah, itu kenapa? Itu penyebabnya adalah di tipe data yang di sini. Kita menggunakan integer, itu berarti tipe data atau nilai yang disimpan itu sifatnya juga sebagai integer. Jadi integer itu adalah bilangan bulat. Jadi yang dikeluarkan adalah bilangan bulatnya. Jika 3,33 sekian, itu yang ditulis adalah 3-nya, bilangan bulatnya, 3 di depannya. Nah, bagaimana kalau kita ingin angkanya itu ada komanya? Sederhananya ini bisa kita ganti tipe datanya menjadi float. Nah, float di sini sifatnya adalah menyimpan informasi atau menyimpan data dalam bentuk angka yang pecahan. Nah, di sini bisa kita jalankan kembali. 4, 4, 2. Nah, lalu kita enter. Nah, jadi kalau misalkan kondisinya itu memerlukan bilangan bulat, maka kita bisa menggunakan tipe data float di sini. Seperti itu. Nah, integer yang ada di C++. Jadi sebenarnya kita tidak hanya bisa menggunakan tipe data int ini untuk menyimpan bilangan bulat, tetapi bisa menggunakan beberapa yang ada di sini. Seperti short, ada long. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah byte yang digunakan ketika menyimpan variabel dengan tipe data seperti ini. Nah, tipe data short itu menyimpan istilahnya menggunakan memori 2 byte. Integer 4 byte, long 8 byte. Nah, di sini ada versi bitnya, di mana perhatikan di sini 1 byte itu sama dengan 8 bit. Jadi mungkin nanti tentang bit ini akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah logika komputer sepertinya. Jadi di sini 1 byte itu adalah 8 bit. Jadi 2 byte itu berarti 16 bit. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan informasi yang bisa disimpan. Misalkan di sini adalah integer, yaitu bilangan bulat. Ini berkaitan dengan range bilangan bulat yang bisa disimpan. Misalkan kita menyimpannya dengan tipe data short, nah, kita dibatasin nih, yaitu antara 32.768 sampai 32.767. Nah, jadi kalau misalkan angka yang ingin kita simpan itu lebih besar, yaitu misalkan 32768, nah itu kita tidak bisa menggunakan tipe data short. Melainkan kita bisa menggunakan alternatif yang bisa menyimpan informasi lebih luas, yaitu seperti integer. Semakin besar byte yang digunakan, maka semakin bisa menampung informasi yang range-nya lebih luas. Tetapi ingat, di sini penggunaan memori dikorbankan. Jadi menggunakan jumlah byte yang lebih besar artinya akan lebih boros. Tapi ini kembali tergantung. Selagi variabelnya masih bisa disimpan dengan tipe data yang range-nya rendah, kenapa tidak? Jadi kalau misalkan kayak seperti sebelumnya kita mencontohkan integer yang first number, second, sama third itu kan kita simpan dalam bentuk integer. Padahal yang kita simpan itu angka 7, angka 9, angka 11. Nah, ini akan boros di sini. Bisa kita gunakan tipe data sort. Jadi seperti itu. Jadi kembali ke kondisi program yang akan kita buat. Jika memang kita butuh menyimpan data atau informasi angka yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan yang ini. Lalu perhatikan di sini ada short, ada in, ada long. Long yang lebih tinggi ya. Di sini bernilai dari minus 2 pangkat 63 sampai 2 pangkat 63 dikurang 1.
Nah, kalau yang di bawah ini adalah tipe unsigned. Nah, kalau yang di atas ini bisa disebut sign. Sign itu bertanda. Bertanda itu artinya ada tanda minus, ada tanda plus. Jadi nilainya itu dari minus sampai plus. Kalau unsigned ini tanpa tanda. Jadi tanpa tanda itu tidak ada tanda minus. Jadi yang ada hanya bilangan positif. Unsigned. Jadi 0 sampai, nah di sini. Jadi rumusnya, ya ini ada semacam penghitungannya mengapa angka-angka di sini seperti ini. Jadi misalkan unsigned long itu adalah 8 byte, 8 byte berarti sama dengan 8 kali 8 yaitu 64 bit. Jadi di sini nilainya berkisar antara 0 sampai 2 pangkat 64. Nah, 2 pangkat ini dikurang 1. Nah, sama yang ini. Jadi ini berarti 0 sampai 2 pangkat 32 dikurang 1. Dan juga ini 2 dari 0 sampai 2 pangkat 16 dikurang 1. Nah, sedangkan di sini itu nilainya, perhatikan di bagian yang integer yang ini ya, 2 sekian. Nah ini kenapa setengahnya? Karena setengahnya lagi dibagi untuk bilangan yang negatif. Seperti itu. Jadi untuk integer kita nggak sekedar bisa menyimpan dengan tipe data int atau int, bisa juga dengan short ataupun long. Seperti itu. Atau dengan menggunakan unsigned short, unsigned in, unsigned long juga bisa. Tapi perhatikan, nah ketika kita menggunakan unsigned di sini berarti kita tahu bahwa bilangan atau informasi yang kita simpan itu pastinya tidak ada nilai negatif. Lalu untuk floating point, yaitu bilangan yang bisa menyimpan nilai pecahan atau desimal. Jadi tidak hanya ada float yang seperti yang sebelumnya ya, tapi ada juga di sini tipe data double. Ada juga long double. Nah ini typo ya, ini seharusnya L-nya kecil. Jadi long double L-nya seharusnya kecil. Nah ini jumlah byte yang digunakan adalah 4, 8, dan 16. Range-nya cukup lebar ya, dari sekian sampai sekian. Nah, jadi biasanya gunakan dulu saja yang tipe float di sini ketika program mengatakan out semacam informasi out of range atau tandanya bahwa informasi tersebut tidak bisa disimpan karena range-nya tidak cukup. Nah, baru kita gunakan tipe data yang di atasnya yaitu double. Jadi kalau menyimpan bilangan pecahan atau desimal, simpan dalam bentuk float aja dulu. Kalau memang kurang, baru bisa kita gunakan double. Kalau misalkan kurang lagi, kita gunakan long double di sini. Seperti itu. Jadi ngelihat tipe data di sini jangan bingung ya. Jadi yang integer sebelumnya ada short, ada in, ada long. Kemudian ada versi yang unsigned-nya. Yang unsigned-nya itu berarti bilangan yang positif saja nantinya yang akan disimpan. Jadi ada unsigned short, unsigned in, unsigned long. Lalu untuk floating point, ada float, ada double, ada long double. Nah, sederhananya untuk floating point kita bisa gunakan float, dan juga integer kita bisa gunakan integer di sini. Untuk amannya. Seperti itu. Nah, di sini barangkali lupa jumlah byte yang digunakan, kita bisa menggunakan fungsi ini, size of. Jadi misalkan di sini saya menampilkan cout ya, menampilkan ke layar, text sort menggunakan, lalu kita sisipkan size of short. Nah, itu jumlahnya adalah sekian byte, lalu itu sama dengan kita sisipkan lagi size of short, lalu kita kalikan dengan 8. Kemudian kita tambahkan bit di sini, lalu kita berikan efek enter. Di sini seperti efek enter. Jadi yang teks selanjutnya itu bakal di line selanjutnya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi short itu menggunakan 2 byte, itu sama dengan 16 bit. Integer itu menggunakan 4 byte, 32 bit. Long, 64 bit. Nah, ini untuk floating number. Float double, long double. Menggunakan 16 byte yang long double di sini. Nah, bisa menggunakan size of untuk mengecek. Ini untuk saat ini mungkin sekedar informasi saja, nggak harus
dihafalkan. Ini sekedar informasi saja. Jadi istilahnya ketika kita mendeklarasikan variabel itu berarti kita menggunakan resource di memori komputer kita. Memori yang kita gunakan sejumlah yang ini tadi. Nah, jadi memang perlu diperhatikan ketika memang data yang disimpan itu tidak begitu banyak, misalkan data yang ingin disimpan itu berbentuk bilangan bulat dan nilainya tidak begitu banyak, nah alangkah lebih baiknya kita gunakan tipe data short saja dibandingkan integer, biar bisa menghemat memori, seperti itu. Lalu kemudian ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini adalah tipe data logika yang menyimpan nilai benar atau salah, atau 1 atau 0. Jadi antara benar atau salah. Jadi di C++ menggunakan keyword bool di sini bool untuk menggunakan tipe data boolean ini. Nah, hanya berisi true or false. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan website W3 Schools. Di sini adalah suatu website yang sangat baik untuk yang berisi tutorial yang cukup banyak. Utamanya di sini adalah untuk desain web, tapi di sini ada untuk programming C++ juga. Nah, di tipe data bool tadi kita bisa ke sini data types. Nah, pilih bagian booleans. Nah, di sini bisa kita coba. Jadi dengan Web3 School ini kita bisa mencoba code yang ada di sini langsung dari web. Jadi misalkan untuk mencoba boolean, misalkan di sini bool, kita deklarasikan variabelnya, lalu kita berikan nilai, misalkan nilainya true. Lalu di selanjutnya, misalkan di sini variabel is fish tasty, nilainya false. Nah, di sini is coding fun, yes, true. Kalau yang no itu berarti false di sini. Kemudian kita keluarkan is coding fun, nilainya 1. Nah, is fish tasty, nilainya 0. Jadi boolean itu kita tulis misalkan nilainya true or false. Nah, nanti yang ditampilkan itu seperti ini, antara 1 atau 0. Itu adalah tipe data boolean. Lalu selanjutnya karakter. Nah, karakter di sini, jadi ciri khasnya karakter, tipe data karakter itu menggunakan tanda petik 1 di sini. Jadi bisa dengan seperti ini, huruf besar atau huruf kecil. Bahkan juga bisa dengan angka. Nah, misalkan, jadi karakter itu dengan menggunakan keyword char di sini. Misalkan variabel myGrade sama dengan B. Lalu kita tampilkan cout nilai myGrade. Nah, tampilnya seperti ini. Lalu kemudian tipe data string, yaitu tipe data untuk menyimpan teks. Menyimpan teks yaitu karakter yang lebih dari 1. Ini kita tutup saja. Nah, string di sini penggunaannya agak sedikit berbeda, di mana kita butuh menambahkan include string di sini. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan string, kita harus include string dulu di sini. Lalu untuk create variabel string tersebut bisa seperti biasa. Kita tulis tipe datanya yaitu string, lalu variabelnya misalkan greeting, lalu value-nya hello. Lalu bisa kita tampilkan dengan cara seperti ini, seperti biasa, cout. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi kalau kita ingin menggunakan string, itu jangan lupa menginclude string di sini. Nah, ini string greeting hello. Lalu di sini ditampilkan greetingnya, maka akan tampil greeting. Ya, cukup sederhana ya. Jadi, itu adalah beberapa tipe data yang bisa kita gunakan di bahasa C++. Minggu depan atau materi selanjutnya akan kita bahas tentang operator-operator yang ada di bahasa C++.
Oke, sepertinya untuk pertemuan pada minggu kali ini cukup. Seperti biasa, tolong kuisnya dicek di Google Classroom ya. Atau informasi tambahan bisa dilihat di grup saja. Sekian materi pada minggu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.